Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Permintaan maaf Richarlison usai tackle keras Thiago Alcantara. Penyerang sayap Everton Richarlison menulis permintaan maaf kepada gelandang Liverpool Thiago Alcantara setelah dia diusir dari lapangan. Dia meninggalkan lapangan saat menekel keras terhadap pemain asal Spanyol tersebut. Melalui laman pribadinya, Richarlison menjelaskan bahwa setiap orang yang mengetahui latar belakangnya pasti tahu bahwa dia tidak pernah menjadi pemain yang sengaja melakukan kekerasan. Liverpool pastikan Van Dijk jalani operasi ligamen lutut. Kabar buruk bagi pendukung Liverpool, pemain belakang andalan tim kesayangan mereka, Virgil van Dijk, harus menepi untuk waktu lama. Pesepak bola berkebangsaan Belanda itu akan menjalani operasi bedah untuk memperbaiki ligamen di lutut kanannya yang rusak. Dalam pernyataannya, Liverpool tidak menyebutkan berapa lama Virgil van Dijk harus absen. Namun cedera ligamen lutut dapat memakan waktu pemulihan minimal 6 bulan. Klub hanya memastikan sang pemain akan mengikuti program rehabilitasi agar bisa fit secepat mungkin. Banjir kritik usai sentuh asisten wasit wanita, Sergio Aguero dibela Pep Guardiola. Manajer Manchester City Pep Guardiola membela anak asuhnya Sergio Aguero dari kritik usai ia kedapatan menyentuh bagian tubuh asisten wanita, Sian Massey-Ellis. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Guardiola mencoba untuk tak terlalu banyak membahas kejadian yang menyulut kontroversi tersebut. Ayolah teman-teman, Sergio adalah orang terbaik yang pernah saya temui dalam hidup saya. Cari masalah dalam situasi lain, bukan dalam situasi ini, ujar Guardiola seperti dikutip Gol Internasional. Kabar terbaru menyebut bahwa operator Premier League tak akan mengambil tindakan penyelidikan atau memberikan hukuman terhadap aksi yang dilakukan Aguero. Koeman pasrah jika Lionel Messi tinggalkan Barcelona. Pelatih Barcelona Ronald Koeman kembali berbicara soal masa depan pemain bintangnya Lionel Messi. Ia mengaku pasrah jika akhirnya Messi mengambil keputusan untuk meninggalkan Barcelona. Masa depan Messi di Barcelona memang tengah diragukan bisa bertahan lebih panjang. Bahkan sebuah kabar menyebut Messi bakal meninggalkan Barcelona pada tahun depan, sebab kontraknya akan habis di tim berjuluk Blaugrana tersebut pada akhir Juni 2021. Pelatih asal Belanda itu yakin betul bahwa kondisi di tim akan sangat berbeda jika Messi tak ada. Selesai isolasi, Cavani mulai latihan perdana bersama Manchester United. Penyerang anyar Manchester United, Edinson Cavani, akhirnya muncul pada sesi latihan bersama rekan setimnya Minggu 18 Oktober 2020 pagi waktu setempat. Pria asal Uruguay itu sudah selesai menjalani periode isolasi mandiri selama 10 hari. Usai sesi latihan ringan, Edinson Cavani bergabung dengan rekan-rekannya untuk melahap menu latihan lain di lapangan Carrington. Tekadnya untuk bekerja keras ditunjukkan dengan caranya berlatih. Hal itu diperlukan untuk memikat hati manajer Ole Gunnar Solskjaer. Edinson Cavani sendiri bisa menjalani debut saat Manchester United bersua PSG yang notabene mantan klubnya di Liga Champions. Dramatis, Tottenham Hotspur diimbangi West Ham 3-3. Tottenham Hotspur versus West Ham tersaji di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs bisa unggul 3-0 di babak pertama. Son Heung-min mencetak gol saat laga baru berjalan 47 detik. Can he get a shot away here? Yes, he can. And you better believe it. Dua gol lainnya dicetak Harry Kane di menit ke-8 He's wriggled free. That is outrageous, Harry Kane. It's 2-0. dan menit ke-16. Can he pick out Kane, who's waiting and gets it? Gareth Bale pun dimainkan di pertandingan tersebut sebagai pemain pengganti. Dia kembali berseragam Spurs setelah 7 tahun lamanya. Di 10 menit terakhir, West Ham mampu mencetak 3 gol lewat Fabian Balbuena di menit ke-82. Gol bunuh diri Davinson Sanchez di menit ke-85. Dan Lanzini di penghujung laga. Hasil ini membuat Spurs sementara berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 8 poin, West Ham di peringkat ke-8 dengan 7 poin.
Ross Barkley menangkan Aston Villa atas Leicester 1-0. Leicester City versus Aston Villa berlangsung di King Power Stadium. Leicester City tak diperkuat oleh penyerang andalannya Jamie Vardy, sementara Aston Villa turun dengan kekuatan penuh. Satu-satunya gol tercipta lewat aksi Ross Barkley di penghujung laga. Barkley to have a go and win it for Villa. Aston Villa pun mengamankan 3 poin. Hasil pertandingan ini membawa Aston Villa sementara duduk di peringkat kedua klasemen Liga Inggris. Mereka mengkoleksi 12 poin dari 4 laga. Leicester ada di peringkat keempat dengan 9 poin dari 5 laga. Hasil Premier League hari ini. Sheffield United bermain imbang 1-1 dengan Fulham. Crystal Palace bermain imbang 1-1 dengan Brighton. Son kecewa berat Spurs gagal menang lawan West Ham. Son Heung-min menyayangkan kegagalan timnya menang atas West Ham United. Padahal Spurs sempat unggul 3-0 hingga babak pertama. Hasil imbang itu terasa bagaikan kekalahan. Anak-anak merasa hancur setelah hasil ini, sebab kami merasa pantas mendapatkan 3 angka dan bermain bagus hingga 10 menit terakhir. Sungguh mengejutkan, tutur Son Heung-min dikutip dari Gol. Good drop, Lanzini! Oh, it's it! Kena tackle brutal, Van Dijk tolak permintaan maaf dari Jordan Pickford. Back Liverpool Virgil van Dijk dikabarkan sempat menolak permintaan maaf dari Jordan Pickford usai kiper Everton itu melancarkan tackle brutal kepadanya. Usai melakukan tackle brutal tersebut, Jordan Pickford terlihat mendekati Virgil van Dijk di pinggir lapangan. Rupanya saat itu ia berusaha untuk meminta maaf. Hal ini diklaim oleh Liverpool Echo. Akan tetapi permintaan maaf itu ditolak mentah-mentah oleh Van Dijk. Tidak, tegas Van Dijk menurut laporan tersebut. Beberapa saat kemudian Sadio Mane mendatangi Pickford. Pemain asal Senegal itu mengusir sang kiper karena pertolongannya tak dibutuhkan oleh Van Dijk. Gareth Bale catat sejarah aneh. Penyerang Tottenham Hotspur Gareth Bale mengukir sejarah aneh di Liga Inggris sekaligus membuat timnya hancur lebur dalam 13 menit melawan West Ham United Minggu 18 Oktober. Bale menorehkan penampilan pertama di Premier League untuk Spurs sejak Mei 2013 alias 7 tahun 152 hari yang lalu. Jarak tampil selama itu menjadi yang terpanjang untuk pemain Tottenham Hotspur dalam sejarah Premier League. Jose Mourinho kesal ditanya soal Gareth Bale terus. Gareth Bale akhirnya dimainkan kala Tottenham Hotspur versus West Ham United. Pertandingan tuntas 3-3, Jose Mourinho sepertinya kesal ditanya soal Bale terus. Manajer Spurs Jose Mourinho ditanya soal penampilan Gareth Bale. Dengan muka sedikit bete karena timnya gagal menang, dia menjawab dengan nada cukup tinggi. Sebelum pertandingan ngomongin Gareth Bale, setelah pertandingan ngomongin Gareth Bale. Jawab Mourinho seperti dilansir dari Sky Sport. Ini tentang Tottenham Hotspur versus West Ham. Lanjutnya dengan nada sedikit kesal. Setelahnya wawancara selesai, Jose Mourinho pun tidak mau berkomentar lebih banyak dan pergi. Perusak rekor Bruno Fernandes ini menanti 3 tahun untuk tepis penalti. Sosok perusak rekor Bruno Fernandes, Cardar Low, harus menunggu 3 tahun lebih untuk dapat menggagalkan eksekusi penalti. Dilansir dari Transfermarkt, terakhir kali penjaga gawang Newcastle United tersebut menggagalkan sepakan penalti 3 tahun yang lalu. Saat itu, Cardar Low menepis penalti yang dilakukan tim Reims dalam laga Newcastle United versus Fulham pada laga Divisi Championship 2016-2017 atau kasta kedua Liga Inggris 11 Maret 2017. Hasil Liga Italia, Roma hajar Benevento 5-2. AS Roma memetik poin penuh kala menjamu Benevento pada lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico, Senin 19 Oktober. Tempat tertinggal lebih dulu, Roma akhirnya menang telak 5-2 atas tim tamu. Benevento sebenarnya mampu unggul lebih dulu lewat gol Gianluca Caprari di menit kelima. It's a good chance and the shot has looped in. The deflect. Roma baru bisa menyamakan kedudukan lewat Pedro Rodriguez di menit ke-31. This pulls it back. The shot by Pellegrini's blocked and then in. Dan membalikan keadaan di menit ke-35 melalui gol Edin Dzeko. Against two, Dzeko in front of goal. 2-1 Roma. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-55, tim tamu menyamakan kedudukan melalui Gianluca Lapadula. Luca Lapadula.
And it's saved by Mirante, but the follow-up's in. Setelah itu, tim tuan rumah mencetak 3 gol tambahan melalui penalti Jordan Veretout di menit ke-69. Veretout. And he's buried it. No mistake. Edin Dzeko di menit ke-77. 3 players in front of goal here. Dzeko. Well, he won't score any. Dan Carles Perez di menit ke-89. It's nicely done, Perez. What a goal from the substitute. Dengan kemenangan ini, Roma kini menempati peringkat ke-7 dengan 7 poin, sementara Benevento ada di peringkat ke-10 dengan 6 poin. Hasil Liga Italia hari ini, Bologna kalah 3-4 atas Sassuolo, Spezia bermain imbang dengan Fiorentina dengan skor 2 sama, Torino kalah 2-3 atas Cagliari, Udinese menang atas Parma dengan skor 2-3. Bastoni dan Nainggolan sembuh dari COVID-19. Dua pemain Inter Milan Alessandro Bastoni dan Raja Nainggolan dinyatakan negatif dari COVID-19. Bastoni pun siap diturunkan melawan Borussia Mönchengladbach pada penyisihan grup B Liga Champions Kamis 22 Oktober. Sedangkan Nainggolan belum bisa dipastikan bisa bermain seperti dilansir dari Football Italia Senin 19 Oktober. Sementara itu, pemain lain yang positif COVID-19 belum sembuh seperti Roberto Gagliardini dan Milan Skriniar yang mengisolasi mandiri dari Slovakia. Terungkap, MU sempat ingin rekrut Martin Odegaard dari Real Madrid tapi gagal. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengalami kegagalan dalam upaya mereka menggait Martin Odegaard dari Real Madrid pada musim panas kemarin. Ketertarikan Manchester United terhadap Odegaard dikonfirmasi oleh Marca. Setan Merah sempat melayangkan tawaran tetapi ditolak oleh Real Madrid. Odegaard sendiri kembali ke Real Madrid dan akhirnya dimasukkan oleh sang entrenador Zinedine Zidane ke dalam tim utama asuhannya musim ini. Lawan Bayern Munchen di Liga Champions, Atletico terancam tanpa Costa. Atletico Madrid mendapat kabar buruk soal Diego Costa jelang laga Liga Champions 2020-2021 kontra Bayern Munchen. Penyerang andalan mereka tersebut dilaporkan mengalami cedera saat laga melawan Celta Vigo. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone pun mengkonfirmasi bahwa Costa telah diperiksa dan hasilnya ia memang mengalami cedera di kakinya. Cedera Costa ini jelas menjadi petaka bagi Atletico. Bagaimana tidak, mereka berarti terancam kehilangan juru gedor saat menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions Rabu 21 Oktober mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!